Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian setelah merayakan Paskah. Kita masuk dalam oktav Paskah di hari Senin, tanggal 13 April 2020. Bacaan kita ambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari-lari cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, sehari setelah Paskah, mau apa? Terus piye? Ternyata Tuhan Yesus menginginkan kita untuk siap sedia diutus. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ibu bapak mungkin ingat Bondan Winarno ya. Dia itu pintar sekali memberi pewartaan tentang makanan. Dia mencoba makanan itu dengan ekspresi yang sungguh menikmati, sangat mengesankan. Nah, ibu bapak yang terkasih, di Giwangan itu ada mie ayam tumini. Saya bercerita, mie ayam tumini itu yang datang, yang beli banyak banget. Wadah, mangkok yang cukup besar, kuahnya demikian, lalu enak sekali. Wah, nikmat sekali, apalagi kalau ditambah cekernya. Lah, Romo sudah pernah belum? Belum pernah. Nah, kalau mewartakan makanan, lalu saya ditanya, "Lah, Romo sudah pernah kutum ini belum?" Belum. Lah kok berani-beraninya ngomong enak? Lah kok berani-beraninya ngomong mie ayam tumini itu begini dan begitu? Orang tidak akan percaya.
Nah, maka mewartakan Paskah, kita harus mengalami sendiri, mengalami Yesus yang bangkit, sehingga pewartaan kita maknyus, kata Bondan Winarno. Kalau kita belum mengalami sendiri Yesus yang bangkit, Yesus yang mengubah kita, pewartaan kita anyep, dingin, gak berasa, gak nendang, gak maknyus. Namun kalau kita sudah merasakan sendiri, mengalami sendiri, lalu kita mewartakan Paskah untuk keluarga, komunitas, lingkungan masyarakat kita, pewartaan kita maknyus, nendang, menggigit, dan orang akan terbantu, lebih percaya, lebih yakin. Ketika kita melihat Bondan Winarno menikmati makanan yang ekspresinya begitu enak, kita sangat percaya. Kita menjadi lebih yakin, ingin mencoba. Nah, semoga ketika pewartaan kita didasari atas pengalaman pribadi, semoga pewartaan kita juga maknyus, mendorong orang untuk mengalami, untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga semakin banyak orang yang ingin dekat, mengikuti, dan mencintai Tuhan kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.